Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina maulana Muhammad bil khasim bil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Berbicara tentang puasa nih. Apa ngomong-ngomong, kakak tahu nggak apa itu puasa? Tahu dong. Terus apa itu pengertian puasa? Puasa itu apa sih? Oke, jadi puasa itu dalam bahasa Arab, puasa itu dikenal dengan kata saum. Saum itu berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Jadi intinya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu. Oke, jadi inti dari puasa itu kan menahan diri nih. Nah, terus bagaimana hukum dari puasa itu sendiri? Oke, hukum puasa itu ada 4 ya. Yang saya ketahui ada 4. Yang pertama itu wajib. Yang wajib ini meliputi puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, puasa qadha, dan masih banyak lagi. Puasa kafarat yaitu puasa yang dilakukan seseorang karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, ketika seseorang dia setelah bersetubuh dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa kafarat. Terus puasa nazar yaitu puasa yang diwajibkan atas seseorang karena suatu nazar atau janji. Terus kalau puasa itu dikatakan haram hukumnya jika dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dikatakan haram juga bila puasa dilakukan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus puasa seorang istri yang dilakukan tanpa seizin suaminya itu juga disebut haram, dan juga puasa yang dilakukan perempuan dalam keadaan haid dan nifas juga disebut haram. Nah, hukum puasa sunnah yaitu ada banyak. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan masih banyak lagi. Hukum puasa ma'ruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Puasa jenis ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, puasa hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah puasa ya. Kedua yaitu puasa wisal, yakni puasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan dan minum pada malam harinya. Yang ketiga yaitu puasa dahri atau puasa yang dilakukan secara terus-menerus. Oh, jadi hukum puasa itu ada 4, wajib, haram, sunnah, sama makruh. Terus di dalam puasa itu apakah ada syarat-syarat di dalamnya? Kalau ada, apa saja sih kira-kira syarat-syaratnya? Ya, mengenai syarat puasa ini ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4 ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari semisal haid dan nifas misalnya, dan yang terakhir yaitu mengerti waktu puasa. Ada juga syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga mampu, dan yang keempat sehat, dan yang kelima mukmin. Oke, itu saja syarat-syarat puasa. Ngomong-ngomong, saya masih penasaran nih tentang puasa. Kira-kira kapan niat puasa dilakukan? Dan bolehkah niat dilakukan pada saat sesudah subuh? Apakah harus dilafazkan? Wah, oke. Jadi pertanyaan yang agak berat ya buat saya yang fakir ilmu ini. Nah, untuk mengenai waktu niat dan melafazkannya, dalam puasa Ramadan itu niat puasa harus dilakukan malam hari sebelum subuh.
Jika seorang muslim berpuasa tidak disertai dengan niat atau niatnya di pagi hari setelah subuh, maka puasanya tidak sah, sehingga harus mengqadha puasanya di hari lain, tetapi dia harus tetap menahan makan dan minum sampai maghrib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar dari Hafsah dari Nabi SAW, siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, maka ia tidak puasa. Hadis riwayat Ahmad. Niat puasa ini berlaku untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah tidak harus meniatkan di malam hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW mendatanginya di waktu duha. Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ada sesuatu untuk dimakan?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pada kami." Rasul berkata, "Kalau begitu saya berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Niat harus dilakukan setiap malam di bulan Ramadan dengan berazam akan melakukan puasa, dan niat letaknya di hati. Jika dibantu dengan dilafazkan, maka boleh saja. Oke, terus bagaimana hukum seorang muslim yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i, misalnya tidak sakit dan juga musafir? Bagaimana konsekuensinya? Oke, jadi sepengetahuan saya ya, seorang muslim yang tidak berpuasa dengan tanpa alasan syar'i itu dia melakukan dosa besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam, dan dia harus segera bertobat kemudian mengqadha jumlah puasa yang ditinggalkannya. Mungkin itu saja ya. Terakhir nih Kak, bagaimana jika wanita yang tidak mampu puasa disebabkan hamil dan menyusui berturut-turut? Bolehkah dia membayar fidyah saja? Iya. Jadi tidak apa-apa mengakhirkan qadha jika sebabnya adalah karena hamil atau menyusui berturut-turut. Tetapi jika suatu waktu mampu, maka segera membayarnya, karena hukumnya seperti hukum orang yang sakit. Karena dalam Al-Quran firman Allah SWT di Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu ya podcast kita hari ini. Semoga isi-isi podcast tadi dan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan semoga dapat membantu dan memberi wawasan kepada teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih banyak telah mengikuti kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P. Gini Pet, kamu masih ingat doa sahur dan berbuka puasa nggak? Oh, jadi kau lupa ya niat sahur dan buka puasa. Baiklah, akan ku kasih tahu. Niat puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, yang Tuhan Maha Pengasih. Sedikit saja. Tidak, saya tidak akan batal apapun yang terjadi. Saya akan puasa full tahun ini. Camkan itu. Ayolah sedikit saja. Tidak. Ini enak. Tidak. Ayolah, tidak ada yang tahu.
Tidak. Ayolah, batal saja. Tidak, saya tidak akan batal apapun yang terjadi. Dasar setan sialan.